Seri fabel anak muslim. Puput, kupu-kupu yang ikhlas, oleh Lilis Wijayanti. Puput, Langi, dan Ruby adalah 3 kupu-kupu cantik. Mereka bersaudara. Mereka tinggal di taman yang indah. Sayangnya, Langi dan Ruby saling tidak suka satu sama lain. "Aku ingin punya sayap pelangi seperti sayap Langi," kata Ruby dalam hati. "Aku tidak suka warna sayapku. Aku ingin sayap biru seperti sayap Ruby." "Kenapa bukan aku yang bersayap biru?" Langi melihat tak suka pada Ruby. "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan supaya kedua adikku tidak lagi bermusuhan?" gumam Puput. Langi dan Ruby memang tidak pernah akur. Puput tahu itu. Puput sedih bila sudah melihat adiknya bertengkar. "Aku akan membuat jebakan biar sayap Langi sobek dan tak cantik lagi." Ruby membuat rencana jahat. Ruby terbang mendekati sarang laba-laba. Ia akan membuat jebakan dari sarang laba-laba untuk Langi. Sarang laba-laba itu akan ia pasang di atas bunga kesukaan Langi. Si Langi juga sedang berpikir untuk mencelakakan Ruby. "Aha, aku tahu. Aku akan mengambil getah nangka dan memasangnya di atas bunga melati. Ruby kan suka madu melati," kata Langi sambil hinggap di dahan pohon nangka. "Sayap Ruby pasti sobek. Hihihihi." Langi girang mendapat ide mencelakakan saudaranya. Pagi yang cerah, Langi dan Ruby telah siap dengan rencana masing-masing. "Langi, bunga mawar di tepi taman sudah bermekaran. Kita bermain ke sana yuk," ajak Ruby ramah tidak seperti biasanya. Ayo." Setelah berpikir sejenak, Langi menuruti ajakan Ruby. "Tak apa aku menurutinya. Lagi pula kumpulan bunga melati yang ada jebakan untuk Ruby kan bersebelahan dengan bunga mawar. Siapa tahu bisa sekalian membuat Ruby terjebak di getah nangka." Hihihi, kata Langi dalam hati. Puput merasa heran dengan sikap kedua adiknya yang aneh dari biasanya. "Aku harus mengikuti mereka," batinnya. "Lihat Langi, indah sekali bunga mawar merah itu. Madunya pasti lezat." Ruby mengajak Langi mendekat ke bunga mawar tempat ia memasang jebakan. "Sebentar lagi sayapmu yang indah itu pasti akan robek." Ruby tersenyum membayangkan apa yang akan terjadi pada saudaranya itu. "Iya, indah sekali," Langi menimpali. Swing! Ruby terbang mendahului Langi. Swing! Langi tak mau kalah. Ia terbang dengan cepat. Langi senang karena membayangkan bakal lebih mudah membujuk Ruby mendekati bunga melati setelah ia mengikuti ajakan Ruby. Bruk! "Aduh, tolong!"
Karena terlalu gembiranya, Langi oleng dan jatuh di atas pohon melati, tepat di atas getah yang sudah dipasang sendiri olehnya. Hahaha. Bukannya menolong, Ruby malah menertawakan. Ruby, tolong aku. Langi mengibah. Apa? Menolongmu? Tidak mau. Sungut Ruby kemudian terbang menjauh. Ia merasa senang karena Langi sudah celaka sebelum terkena jebakannya. Ia pun terbang memutari taman. Aduh, kenapa ini? Tolong! Ruby tersangkut di sarang laba-laba yang ia pasang sendiri. Tak jauh dari tempatnya tersangkut, Langi masih meringis kesakitan. Ia tak berani lagi bergerak karena akan membuat sayap indahnya robek. Ruby juga memilih diam agar sayapnya tak robek. Apa yang kalian dapat dengan rencana jahat kalian? Puput yang dari tadi mengikuti kedua adiknya akhirnya mendekat. Apa maksud kakak? Tanya Ruby pura-pura tidak mengerti. Jangan kalian pikir aku tidak tahu rencana jahat kalian pada saudara sendiri. Kalian tidak usah iri dengan sayap saudara kalian. Terimalah anugerah Allah dengan ikhlas. Ruby, warna sayapmu itu indah, biru seperti langit yang cerah dan lautan. Ruby menunduk mendengar nasihat kakaknya. Langi, kenapa kamu tidak bisa mensyukuri sayapmu yang berwarna-warni indah itu? Tahukah kamu, hampir semua makhluk menyukai warna pelangi, kata Puput pada Langi. Langi juga tertunduk menyimak kata-kata Puput. Aku akan menolong jika kalian berjanji untuk berbaikan dan tidak saling iri lagi. Aku janji, sahut Ruby dan Langi serempak. Mereka sudah sadar sekarang. Mereka mulai menyukai sayap mereka masing-masing. Rupanya Allah punya rencana yang indah di balik peristiwa ini. Allah hendak mengingatkan mereka dengan membuat mereka terkena jebakan buatan sendiri. Sekian dan terima kasih.